Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Angga. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar 2, yaitu tentang analisis studi kasus tentang aplikasi yang akan dibuat. Itu aplikasi klaim insentif karyawan sederhana yang akan saya buat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart sederhana. Nanti untuk di sini ada mulai, masukkan klaim, penambahan jumlah total, dan pencocokan, kemudian dicek oleh project manager atau manager. Kemudian jika project manager tidak menyetujui, maka akan dikembalikan ke karyawan, dan jika di approve maka akan keluar hasil klaim dan selesai. Untuk penjelasannya ada di bagian slide selanjutnya. Mungkin saya akan menjelaskan di sini gambaran flow untuk modul proses klaimnya, yaitu untuk awal itu tampilan login. Jadi untuk tampilan login awal itu dibuat sederhana, yaitu sama antara dua user. Di sini saya akan membuat dua user, yaitu user manager dan karyawan. Untuk nantinya karyawan bisa dibuat banyak, manajer juga bisa dibuat banyak, cuma hanya membuat dua tampilan setelah tampilan login. Jadi setelah tampilan login, untuk karyawan terdapat karyawan akan setelah tampilan login jadi setelah karyawan login itu akan menampilkan form claim yang akan form allowance yang akan dibuat oleh si karyawan. Nah, di situ karyawan akan memasukkan beberapa klaim dan claim allowance dan keterangannya. Setelah itu karyawan akan membuat klaim. Setelah itu yang berupa klaim lemburan absensi atau insentif, kemudian transportasi atau lainnya. Kemudian setelah itu karyawan akan mensubmit allowance tersebut. Nah, setelah itu di sisi lain manajer akan login di tampilan awal juga. Setelah login, pada tampilan setelah login manager itu akan memunculkan data yang telah dimasukkan oleh karyawan, data allowance claim oleh karyawan yang sudah terhubung dengan database. Yang saya akan gunakan adalah MySQL. Kemudian setelah login, manajer akan melihat tabel yang berisi data-data dari allowance atau klaim karyawan. Nah, setelah itu manajer akan mengecek secara manual apakah itu sudah sesuai dengan catatan manajer. Itu akan ditinjau. Apabila terdapat kesalahan, maka di situ terdapat dua pilihan untuk action dari manajer, yaitu approve dan reject. Jadi jika data itu sesuai dengan catatan manajer, maka akan di-approve dan hasil outputnya nanti akan tampil di tampilan karyawan, yaitu dengan keterangan approve atau disetujui oleh manajer. Kemudian jika tidak di-approve, maka untuk selanjutnya seperti yang di flowchart. Nah, di sini ini proses yang pengecekan oleh manajer. Pada bagian ini, jika manajer mereject allowance tersebut, maka akan masuk ke tampilan masuk ke bagian karyawan, dan untuk memerintahkan untuk memasukkan
atau di bagian karyawan akan terdapat keterangan reject, dan kemudian karyawan harus memasukkan ulang klaim. Setelah itu kemudian jika sudah melalui pengecekan dan sudah sesuai, maka jika sesuai dengan catatan manajer, maka di sini akan di-approve dan akan keluar hasil klaim yang berupa tampilan jumlah klaim dan keterangan approve di halaman tampilan karyawan. Kemudian jika sudah selesai, maka klaim tersebut berarti sudah disetujui oleh manajer dan sudah sesuai. Mungkin itu penjelasan sederhana yang mungkin agak berbelit. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.